apa ya, kontes yang kelas luar NTT begitu. Saya kebetulan 20 besar Indonesian Got Talent 2022. Saya buatlah lirik ini dalam waktu 5 menit. Dalam waktu 5 menit, tapi nadanya saya buat di sini. Mainkan coba. Siap. Mari tersenyum untuk Bapak. Cantan rupawan, murah hati untuk rakyat, berdedikasi tinggi, hidup seadanya. Inilah Ganjar Pranowo. Kamu juga? Ya, kenapa saya juga sama Kak Isten ikut Indonesia Got Talent dan kami 20 besar. Kalian berdua 20 besar? Kamu nyanyi? Aku nari, Nari naon? tarian tradisional. Ini kan banyak punya bakat nyanyi, nari, keren banget ya. Sebenarnya muda itu kalau kerja suka jadi pegawai negeri, pegawai swasta, pengusaha, atau lain-lain. Konten kreator. Aku mau tahu yang pakai pink-pink ini. Oh, ini dancers. Coba dulu kalau gitu. Yeay. Let's go. Ya. Oh iya loh. Iya. Tapi kalau kamu lah, pertanyaan saya tadi, sebenarnya anak-anak muda sekarang tuh pengen jadi apa sih? Kalau yang saya lihat saat ini banyak anak muda, hampir setengah pengen jadi konten kreator. Yang lebih lagi mereka pengen jadi PNS, ada juga yang pengen jadi pengusaha. Jadi kalau mau dibilang ya 30-30 lah Pak. Kalau kamu? Kalau saya sendiri pengennya banyak sih Pak. Ya, kalau yang pertama saya saat ini yang pertama dosen terbang di Undana Hukum. Jadi saya ngajar. Ya kalau dan kalau PNS belum. Jadi saat ini masih ya kalau di sini dosen terbang. Apa? Jadi putri-putrian kemudian mengembangkan kreativitas ini, mau jadi dosen PNS atau lawyer, pengusaha apa gitu? Pengen jadi lawyer. Thank you Pak. Putri pariwisata. Pariwisata yang menarik di NTT sebutin 3 aja. Kira-kira kalau kita mau datang aja orang itu ke sini-sini gimana? Terserah pokoknya kamu sebutin lah di NTT 3. Pak saya rekomen kalau ke sini kunjungi ini gitu. 3 aja. Harus banget ke Manggarai Barat, khususnya di Labuan Bajo. Oke, that's the first one. Yang kedua, kalau udah lihat pemandangan laut dan lain sebagainya, kalau mau di darat yang keren harus ke Sumba Pak. Iya, Overland Sumba. Iya, dan yang ketiga ini masih hidden gem banget. Bapak harus pergi ke Pulau Sabu Bapak. Sabu, iya. Ada Klub Bamaja, ada Grand Canyon yang daripada Bapak jauh-jauh ke luar negeri, di sini ada Bapak. Yes. Bisa. Hah? Ini sambil ngobrol ada promonya. Waktu itu di tahun 2020, waktu masih masa Covid, Bapak semoga masih ingat, Bapak live bersama dengan kami anak muda Kota Kupang, Pak. Kita bikin, kita bikin. Itu salah satunya kamu? Ya. Itu kalian dulu ya? Iya betul Pak. Nggak pernah saya lupakan. Setiap saya bercerita kemana-mana, itu experience saya, bukan experience kalian saja. Jadi sebagai pemerintah itu kita melihat, itu ada tuh anak-anak hebat. Luar biasa kokisnya dulu dikirim, langsung habis. Belum sampai ke tempat saya sih dihabisin orang gitu. Aduh. Dan ini maksud saya ada lokalitas yang dibikin sedemikian rupa sehingga sangat punya nilai tambah dan itu keren. Itu saya temukan. NTT ini IPM terendah nomor 3 nasional. Kami juga butuh afirmasi dan akselerasi terutama dalam hal pendidikan. Saya tentu Bapak juga meyakini bahwa semua anak dimanapun dia berada, dia akan menjadi apa saja yang dia inginkan sepanjang dia mempunyai pendidikan yang layak. Ya. Nah, itu harapan saya. Agar dia bisa menjadi seseorang kan begitu ya. Maka apa? Aksesnya suka nggak suka harus mudah. Kalau perlu dipaksa. Saya pernah ketemu anak, dia nggak mau sekolah karena apa? Orang tuanya nggak mengizinkan. Sehingga dia masih kecil tapi harus bekerja membantu orang tuanya. Saya paksa, akhirnya saya suruh dia sekolah di rumah. Tapi saya nggak punya sarana Pak, saya beliin apa? Handphone aja. Ini sebelum Covid.
Jadi sampai sekolah virtual sebelum musimnya orang pada Google Meet, Zoom gitu ya, sebelum musim itu, sehingga mereka belajar di rumah dan kemudian kita dekatkan dengan sekolahan yang paling dekat di lingkungannya. Maka dia belajar dari rumah. Maka belajarnya menjadi tidak terbatas, tidak harus datang ke sekolah gitu. Yang tidak mampu bagaimana? Kita biayai. Baru kita buat policy, kebijakan, kita biayai. Karena ada yang mampu, ada yang enggak, maka kita pilih yang enggak. Dari keluarga miskin, sekolahlah ke sini, saya bayari gratis semuanya. Kamu saya tarik boarding school, kamu nginap di sini, ya kondisinya seperti ini, seragam saya kasih, sepatu saya kasih, buku tulis semuanya saya kasih, makan saya kasih. 3 tahun kamu. Nanti pulang bagaimana? 3 tahun lulus, kamu pulang, kamu bekerja, karena disiplinnya tinggi, hasilnya bagus, maka setelah dia bekerja, dia membantu mengentaskan kemiskinan orang tuanya. Akses. Saya tahu bahwa Bapak juga legasinya untuk menyuarakan bahwa perempuan harus ada di DPR, dan itu adalah salah satu legasi Bapak, dan hari ini kita perempuan bisa bergabung di politik karena Bapak Ganjar Pranowo. Oh, ya enggak lah, karena kamu mau. Satu keluarga miskin, satu sarjana. Saya tertarik karena memang sangat relevan dengan kehidupan kita masyarakat Indonesia. Dan pertanyaan saya di sini adalah ketika Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Mahfud MD terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden nanti, langkah konkret apa yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan program tersebut sehingga merata dari Sabang sampai Merauke dan juga khususnya Nusa Tenggara Timur? Ini bagus. Bagaimana cara mengimplementasikan? Ya tinggal di cloning aja. Maka yang saya ceritakan tadi karena sudah pernah saya laksanakan, maka kemudian saya coba hitung-hitung. Kalau seluruh Indonesia kita buat satu kabupaten, kita mulai satu aja dulu, dan diperintah untuk orang miskin, itu tinggal diputuskan saja. Buat satu, gitu. Sumber anggarannya sekarang kita lihat dari dana APBN kita yang 20% untuk pendidikan, sebenarnya bisa kita hitung sehingga akses lebih mudah. Bagaimana dengan area remote yang jauh, yang mohon maaf ini mungkin memang sedikit tertinggal, dia lebih banyak jatahnya. Itulah afirmasi, itulah tindakan khusus. Kalau dia lebih banyak jatahnya, maka yang terjadi, ya ini kita harapkan menjadi tempat untuk bisa melakukan lompatan, sehingga daerah itu akan bisa lebih mengejar ketertinggalannya, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak sulit. Memang yang saya ceritakan di dalam program-program itu, saya mencoba mengembangkan dari yang pernah saya laksanakan. Nah, saya ingin tanya tentang tanggapan Bapak dan juga sikap Bapak dalam menanggapi tentang TV ataupun media sosial, baik itu TikTok, Instagram, yang dimana justru lebih menyorot contoh hal-hal yang sebenarnya tidak punya edukasi yang bagus contohnya. Tapi sedangkan kalau mau dibilang seperti tadi kakak yang ganteng, suara bagus sekali, kita anak muda NTT ini dari pengalaman saya Bapak, kita anak muda NTT musisi terutama, saya sendiri juga sudah berkarya sampai ke luar negeri membawa nama Indonesia, tapi justru tidak disorot Bapak. Nah itu yang kami pertanyakan, kenapa kita anak-anak muda NTT yang berprestasi, yang membawa nama baik Indonesia, daerah, justru tidak disorot, tapi justru yang disorotnya adalah hal-hal yang sebenarnya tidak ada edukasi. Ya seperti itu Bapak. Terima kasih. Saya sebagai anak muda juga merasa kok, kita juga berprestasi loh. Kita sekali-kali receh, tapi berikutnya substantif. Maka kontennya juga makin berbobot, berkualitas gitu. Maka yang berprestasi Jenny juga harus ditampilin. Setiap kali ada event semacam ini dan saya harus bercerita, contohnya konkret, karena itu menjadi evidence base. Jadi basis buktinya itu ada. Apa? Tuh loh anak-anak kreatif, dia nyanyi tadi, dia nari tadi, anak-anak bisa ngedance begitu, atau putri-putrian yang bisa membawa hasil prestasinya ke dunia katakan, dan itu mesti diceritakan yang seperti ini. Maka kenapa dulu saya minta, teman-teman NTT mau nggak IG-an gitu ya, IG live, kemudian mau, dan kemudian saya upload. Ada yang tertarik? Ada. Yang tidak tertarik? Banyak. Kadang-kadang receh lebih banyak, ya itulah kondisinya. Maka tugas kita mengedukasi. Bapak Ganjar, baik, Bapak Ganjar.